lagi nggak mau. Untuk kita memakai Kak, jadi dong yang lain jangan dihidupin speakernya biar kita bisa dengar jelasinnya. Yang mau dipakai yaitu thermocare fluid atau thermocare perfect blonde. Ya, thank you untuk kakak yang udah info ya. Sorry aku juga nggak ngeliat. Karena di sini hostnya maksudnya disuruh aja sinyal bukan maksudnya karena kan buka slide jadi nggak ngeliat bisa ngeliat pesan-pesan teman-teman. Oke, sini kayak untuk konten aja, jadi kayak tadi misalnya ada kakak yang info kayak signal tersebut apa gitu, aku yang kasih tahu. Sorry ya kak. Oke. Nah, kita masuk step 3. Jadi step 3 ini untuk penentuan obat pelurusannya. Jadi kalau rambut virgin kita gunakan thermocare fluid, sedangkan kalau rambut yang blonde atau sudah level yang ke atas gunakan thermocare fluid perfect blonde. Jadi penentuannya kita lihat kondisi rambut si klien. Oke. Tuangkan biasanya produk atau thermocare fluid atau thermocare blonde itu di rambut pendek kita biasanya 20 ml. Sedangkan kalau di rambut medium itu kita bisa 30 sampai 35 ml. Dan kalau rambut long itu biasanya kita 50 ml. Untuk pemakaian produk. Nah, untuk sectionnya biasanya kita tipis-tipis dan menggunakan sisir. Dan saat kita aplikasikan obat ke batang rambut, pastikan merata dan tidak ada penumpukan produk. Karena dengan penumpukan produk bisa menghasilkan asap yang lumayan sedikit, bisa menambah asap pas saat kita catok. Oke. Setelah aplikasi ke batang rambut, baru pendiaman 20 sampai 30 menit. Biasanya kalau rambut virgin itu kita bisa 30 sampai 40 menit. Tapi kalau rambut blonde atau rambut yang sudah virgin, kita hanya pendiaman selama 20 menit saja. Setelah pendiaman tanpa dibilas, kita langsung blow dry. Blow dry lurus, usahakan matang. Lalu setelah blow dry, baru kita memulai catok. Nah, untuk catok di sini, ini adalah harus diperhatikan karena untuk menentukan hasil akhir. Jadi kalau memang teman-teman pengen hasilnya flat atau pengen lurus banget, harus diperhatikan dengan catokannya. Biasanya suhu catokannya itu kalau untuk rambut yang sehat kita bisa sampai 200 sampai 230 derajat. Tapi kalau misalnya rambut yang sudah blonde atau rambut bleaching kita itu sekitar 150 sampai 170 derajat. Untuk sectionnya juga tipis-tipis dan kurang lebih 5 sampai 15 kali pencatokan dalam satu partinya. Jadi teman-teman bisa ingat lagi untuk teman-teman bisa diperhatikan untuk pencatokannya ya, karena pencatokan itu menentukan hasil akhir. Saya ulangi sekali lagi, pencatokan itu menentukan hasil akhir dari smoothing system. Dan nanti di saat pencatokan di suhu 200 sampai 230 derajat itu memang suhunya pasti akan mengeluarkan asap, karena dengan tanpa kita menggunakan smoothing system ataupun kita sering blow itu tetap akan ada asap karena kita menggunakan suhu yang tinggi. Jadi asap itu pasti bakal keluar walaupun kita tidak menggunakan smoothing system, asap itu pasti keluar.
biasanya kita diamkan minimal 2-5 menit untuk rambut biar dingin. Setelah itu pendiaman selesai, habis itu pendinginan, baru lanjut kita bilas. Kita bilas bersih dengan air, lalu setelah bilas bersih dengan air, baru kita gunakan si conditioner. Nah, untuk menggunakan conditioner juga ini, kita wajib diamin 5 menit, baru kita lakukan sisir. Setelah pendiaman 5 menit selesai, baru styling terakhir kita keringin biasa menggunakan hair dryer, tapi dengan kondisi hair dryer itu condong ke bawah, lalu baru tambahin si thermocare fluid atau thermocare si leave-in dari smoothing system ini. Sudah finish untuk step by step dari si smoothing system. Mungkin di sini ada contoh step by step dari video yang akan saya sharing ke teman-teman. Boleh dilihat untuk videonya. Ada berapa orang? Suaranya kok pakai apa? Ini dikit. Melek. Ada suaranya apa cepet kok ke situ? Bisa ya. Boleh. Oh, atas kunci. Emang kusuk-kusuk di sini, emang dari situ kan, emang bukan esetnya, Nah, untuk tambahan sedikit info, kenapa tadi video kita bilas untuk hasil akhir? Karena kita untuk memberikan melihat hasil tanpa kasih lihat. Halo teman-teman, tadi kira-kira untuk video step by stepnya sudah bisa disimak dengan baik atau putus-putuskan ya? Putus-putus ya. Oke. Nanti mungkin ini akan kirim videonya ya ke teman-teman semuanya. Nah di sini saya mau informasikan itu kan ada 4 step ya. Pertama dicuci, conditioner, lalu kedua dikeringkan 40%, kemudian dikasihkan fluid, itu step kedua. Lalu step ketiganya itu di blow dan dicatok. Nah step keempatnya itu dibilas dan dikasih conditioner lagi. Nah kalau misalkan teman-teman tidak mau melakukan step yang keempat, yang dibilas, itu nggak apa-apa. Tadi di video tadi itu kita lakukan bilas karena kita mau melihat
hasil setelah jadinya seperti apa. Gitu. Ya. Kira-kira cukup paham sampai sini? Pak, boleh nanya? Mas. Oke. Itu kan berarti dia itu bisa tanpa bilas. Iya. Kalau tanpa bilas didiemin berapa hari? Kalau di 2-3 hari. 2 sampai 3 hari. Apakah ada perbedaan di kamu dibilas sama nggak dibilas? Kalau untuk perbedaan, kalau tanpa bilas itu keawetannya akan lebih tahan lama. Sedangkan kalau misalnya langsung dibilas saat hari itu juga, mungkin keawetannya sedikit lebih berkurang. Seperti itu. Karena kan ada sebagian customer yang enggak kan kalau lengket-lengket gitu kan biasanya, jadi dia biasanya minta langsung bilas, paling dikasih pengertian ya, jadi enggak lebih. Kalau Sorry. Untuk informasi, untuk smoothing system itu kalau tidak dibilas itu nggak lengket-lengket kok. Dia sama seperti kayak klien habis cuci blow aja, cuci campak gitu. Dia nggak akan lengket apa gitu, enggak. Ya, mungkin teman-teman punya pengalaman untuk produk yang sejenis seperti smoothing system, mungkin kalau nggak dibilas itu rambutnya lempeng, pelan apa gitu ya. Nah, smoothing system ini enggak. Jadi walaupun tanpa dibilas, itu efeknya seperti kayak habis cuci catok aja. jadi tidak lengket. Apakah ada pertanyaan lagi buat teman-teman? Terus sama yang tadi kan ada rambut virgin sama bawahnya rambut bekas bleach. Kita waktu nyatoknya di parting atasnya beda suhu temperatur atau sama bawah? Ya benar, untuk suhunya memang kita beda. Jadi untuk rambut virgin kita usahakan suhu tadi yang saya rekomendasikan 200 sampai 230, tapi di saat rambut yang bleaching itu penurunan suhu jadi 150 hingga 170 derajat. Jadi kayak 2 kali catok seperti itu. Trial 7 hari gratis ya, penambahannya gratis. Oke. Iya. Nah, setelah ini Kak, itu kalau misalkan untuk yang hijab kan, biasanya ada customer hijab itu bisa dijepit atau gimana? Kenapa? Sorry? Rambutnya itu bisa dijepit atau apa gitu? Tidak direkomendasi untuk ada penjepitan. Karena nanti rambutnya jadi bengkok. Benar. Kamu bebas ini, tak keratin lupa. Ada pertanyaan lagi? Kak, kalau untuk ketahanannya nih paling lama biasanya kan customer itu nanyain terus. Iya. Oke. Untuk ketahanan itu 2 sampai 4 bulan. Tapi perlu diingat kondisi rambut dan bagaimana cara si klien tersebut memperlakukan rambutnya sehari-hari di rumah. Contoh misalkan cuci rambutnya seminggu berapa kali, terus kondisi air, terus juga pakai sampo-nya apa, jadi ke situ. Di daerah yang kondisi airnya itu banyak logamnya, dan banyak logamnya dalam artian begini ya, teman-teman pernah nggak sih ke suatu daerah itu yang airnya itu kayak bau besi gitu ya. Nah, Ada telepon Pak D, tak dia? Pak D ada. HP aku lagi dipakai kalau sih kok ngerekam sih kok training. Aku ada telepon dulu. oh bau timah. Oh, Tima, iya, Tima, iya, itu Bangka Belitung ya. Timanya kayak bau besi sampai jadi. Oh, sangat-sangat merusak ya. Jadi kayak ada itu ya. Ini 101 loh. Ada pertanyaan lagi buat teman-teman? Masih itu masih pakai sempo micellar ya. Oh iya. Ada. Kalau untuk sampo misalkan kan customernya nanya samponya yang baiknya apa, yang mengandung keratin kah apa sampo apa gitu. Sampo ya. Gimana? Sorry. Maksudnya rekomendasi produk penyebabnya apa gitu ya? Oh, oke. Apa nggak boleh sering pakai sampo ketombe kah?
sampo ketoprak tidak rekomend. Kalau untuk shampoo scrub mungkin nggak terlalu direkomend ya. Kita sebenarnya dari series Smoothie System sendiri pun dia ada untuk retailnya. Tapi kalau misalnya nggak full, kalian bisa pakai shampoo yang banyak mengandung moisturizer. Oh, Iya, jangan yang maksudnya kayak silikon atau apa kayak gitu ya, dia agak Mungkin kalau direkomend dari Pramesi kita ada namanya sampo restructure atau ultimate care. Karena itu kandungannya bagus banget untuk melembutkan serta membuat rambut itu lebih sehat kembali. Karena ada kandungan kolagen juga yang membantu rambut itu lebih sehat. Seperti itu. yang samponya jangan yang mengandung Pokoknya ya, paraben dan kayak gitu tentunya ya. bukan sampo-sampo yang deep cleansing lah seperti itu. Untuk shampoo no sulfat itu menurut aku itu penting banget ya. Karena teman-teman tahu sulfat nggak ya? Halo? Nggak. Kira-kira ada yang tahu sulfat nggak? Sulfat itu apa? Aku lagi pakai. Nggak ada ya? Ada yang tahu. Oke. Jadi untuk informasi, sulfat itu adalah suatu bahan yang fungsinya untuk membersihkan. Nah biasanya produk sulfat ini, bahan sulfat ini dipakai di produk pembersih seperti shampoo, deterjen, cuci piring, gitu ya. Horas tak? Bukan. Memang kuantitas yang dipakai memang mudah diatur, gitu ya. Tapi jika shampoo itu mengandung sulfat, apalagi sulfatnya agak sedikit banyak walaupun kategori aman, nah itu lama-lama tidak akan bagus untuk kulit kepala. Ya, jadi rambutnya jadi kering kalau lama-lama kepalanya tidak sedikit. Nah, kenapa untuk rambut yang sudah kena proses kimia, sebaiknya menggunakan shampoo yang sulfat. Jadi untuk kulit kepala dan batang rambut lebih aman, sehingga hasil dari proses kimia tersebut akan bertahan lebih lama dibanding dengan shampoo yang mengandung sulfat. Apakah ada pertanyaan lagi buat teman-teman? Pak, tadi untuk pencatokannya 5-15 kali itu atas dari bawah sampai bawah ya? Diulang gitu. Bunda. Kamera ini. Suaranya kita contohin ya. Coba lah yang mana? Kalau misalkan si rambutnya tadi berbeda ya, yang di atasnya bleachingnya, terus yang bawahnya udah Bawa dulu biar ada kena air. bleach gitu ya. Teman-teman aplikasikannya di bleachingnya, catat. Biasanya kan baca kan satu. Ya, supaya gitu ya. Nah, itu lakukan sampai dengan 15 dengan temperatur 200 derajat kalau menggunakan catatan palm ya. Cuman untuk catatan yang lain itu ada di sekitar itu. Aku punya panda. Kalau panda, Pak? Panda sekitar 220 gitu ya. Jadi 30 lah. 220. Ya. Boleh kalau untuk rambut virgin temperaturnya tinggi maksimal it's okay. Ya, jadi catok dulu yang rambut virgin 15 kali, jadi 1, 2 gitu kan. Biasanya kalau catok kan gini kan ya. Dengan kalian kasih temperatur 230 ya, kepala. Iya. Kak mau nanya Kak, kalau misalnya untuk rambut yang kribo banget bisa nggak? Bisa. Oke. Kribo itu yang kayak orang tua ya? Ya. Iya. Ini bukan tua gitu kan. Iya, Ya. Jadi
pentingnya nanti kalau kalian ketemu klien seperti itu, kalian harus fokus di pencatokannya. Temperatur serta berapa kali kalian untuk pencatokannya gitu ya. Pokoknya semakin kalian sering dicatok sampai 15 kali itu mempertahankan awetnya. Sedangkan kalau catoknya ya durasinya juga hasilnya juga lebih lurus. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira cukup jelas dengan jawabannya? Kak, ada bedanya nggak? Misalnya rambut yang sehat dengan rambut yang bleach, ketahanannya ngaruh nggak? Bedanya kalau Ya, pasti berbeda dong. Kalau yang masih sehat pasti akan bertanya kita. Karena kalau rambut yang rusak udah bersih, dia poros ya. Jadi untuk ketahanannya itu lebih cepat pudar. Oh iya, sama satu lagi yang keriting jagung, Kak. Kenapa? Keriting jagung ini dalam artian udah rusak. Terus setelah tadi sudah keras. Gagal Putih. Itu diakibatkan dari ini. Kalau bukan biasanya kayak gitu karena proses kimia ya, kayak oven, proses gitu ya. gagal Firm. Kalau untuk gagal firm, dilihat dulu ya. Gagal firmnya itu pertama adalah karena rambutnya belum elastis sudah jelas, atau cara kerja yang salah. Karena kalau cara kerja yang salah itu udah fatal sih. Cuman kalau misalkan kayak gagal firmnya nggak jadi gitu ya, itu masih bisa. Iya, maksudnya dia jadinya kayak keriting jagung gitu loh, Kak. Soalnya pernah ada, terus dia mau dikeratin. Jilbab. Rambut aslinya. Ya, Bekas kimia. bekas kimia, terus rambutnya jadi keriting jagung. Mau dipegang belum? Iya, kayak seperti gagal gitu ya. Rambutnya tuh kayak pecah-pecah gitu loh, Kak. Kayak Oh, rambutnya. Iya benar. Ya seperti gagal, jadi kayak pecah-pecah rambut. Kalau dikasih air itu ngaret gitu ya. Iya. Iya, lebih enak deh. Itu enggak sih itu Mbak. Nah, kalau itu sih nggak rekomen gitu. Karena gini, rambut yang seperti itu Lewat leher sedikit. itu Masih. strukturnya udah nggak ada. Tadi kan Kartika jelasin ada yang itu fibril ikatan di sulfida gitu ya, ikatan struktur gitu ya. Nah, untuk rambut yang seperti itu, si ikatannya itu udah nggak ada. Rusak. Jadi kalau seperti itu kan agak ya maksudnya untuk jadi lebih bagus itu ya Nggak, harinya cuma cuci blow sama sampo ya. Samponya 300, cuci blownya 85. Ada pertanyaan lagi. Jam 2 atau jam 1? kira-kira sampai sini apakah cukup jelas? Ada yang aman ya? Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, silakan. Oke. Mungkin kalau untuk smoothing sistemnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut untuk si filler. Oh boleh. Oke. Nah, ya aku mau infoin juga berhubung tadi untuk ketahanannya pada saya lain hanya tahan berapa lama gitu ya, bahkan tadi teman-teman juga kan tahan berapa lama ya. Jadi tadi aku bilang juga itu tergantung dari bagaimana sih cara merawat rambutnya setelah proses kimia. Nah, untuk mendapatkan ketahanan ataupun benefit dari si smoothing system ini bertahan lebih lama dan rambut jadi lebih sehat, itu memang dianjurkan untuk melakukan perawatan di salon, yaitu filler, express filler. Ya, express filler. Ya. Nanti untuk teman-teman yang lain kecuali yang dari Lampung,
Jika mau live dari Zoom, silakan, atau mau tetap join, mau tahu ekspresi itu kayak apa, nggak apa-apa juga ya. Jadi untuk smoothing system ini kita sudah selesai dan teman-teman juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi kita lanjut untuk membahas tentang si respect filler atau express filler ini. Kita lanjut ya untuk yang bahas. Kalau teman-teman ada yang mau boleh atau mau lanjut mau dengerin tentang si treatment dari morfosis ini silahkan. Harga 620. Kita nak ngomong dulu tak? Kami kena marah. Oke. Kita lanjut untuk ini slide berikutnya. Oke, di morfosis atau di Pramesi kita memiliki perawatan treatment yang namanya restructure atau biasa kita sebut hair collagen, hair filler seperti itu. Nah, fungsinya dari si restructure ini itu untuk mengembalikan struktur rambut menjadi lebih sehat serta dia membuat rambut lebih lembut dan tentunya untuk rambut-rambut yang sudah mengalami kerusakan. Untuk si restructure ini memiliki beberapa rangkaian. Jadi ada step 1, step 2, dan step 3, dan step 4. Itu untuk perawatan profesional salon. Sedangkan untuk perawatan di rumah kita ada shampoo serta conditionernya. Untuk si restructure ini berbahan aktif dari ekstrak fermentasi beras, kolagen vegan, dan peptida dan asam amino. Dan tentunya si restructure filler ini sudah vegan dan tidak menggunakan bahan-bahan yang mengandung kimia lagi, jadi 100% vegan, free gluten, free SLS, free parabens, dan free synthetic color. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk perawatan di batang rambut atau perawatan si express filler ini kita memiliki beberapa step. Nah, step pertama itu ada dinamakan revitalizing shampoo. Ini adalah shampoo yang untuk membersihkan atau menghilangkan kotoran di batang rambut secara lembut dan tentunya untuk menerima perawatan yang regeneratif untuk step selanjutnya. Jadi shampoo ini memang seperti shampoo deep cleansing. Dan yang kedua itu ada si express filler. Nah, step kedua itu express filler. Jadi fungsinya express filler ini yang untuk memperbaiki dan mengubah serat batang rambut. Dalam arti dia mengisi kolagen atau protein yang telah hilang setelah terjadinya kerusakan atau Kecil dikit suara nih, udah lagi ngerekam aku dan nih. yang ketiga itu ada Princess Fluid. Princess Fluid itu step 3 yang membantu rambut rusak menjadi sangat lembut, halus dan berkilau untuk tampilan yang benar-benar sehat. Kita datang warna biru. Ini untuk produk-produk si restructure. Oke, dari segi aromanya sendiri, si restructure filler ini beraroma lebih ke vanilla. Jadi aroma susu seperti itu. Jadi aroma yang benar-benar aroma yang enak, yang tidak menyengat tentunya, dan tentu dia lebih aman ya digunakan juga sama anak kecil, ibu hamil juga tidak ada masalah sama sekali. Dan untuk hasil dari si restructure filler ini, rambut itu akan kelihatan lebih kuat, lebih bonji, lebih soft, lebih lembut, serta lebih full dan shiny. Jadi dia memang pure treatment. Di sini teman-teman bisa lihat kondisi rambut yang belum menggunakan si restructure filler. Jadi keadaan rambut ini kosong ya sebelah kiri ya. Nah, kalau di sebelah kanan ini ada kondisi rambut yang sudah menggunakan si restructure filler. Ini dalam sekali perawatan. Jadi rambut itu sudah kelihatan hasilnya.
Oke. Nah, dalam sekali perawatan, hasil yang didapatkan itu sekitar 64% rambut akan menjadi lebih kuat dan bonci atau lebih kayak kelihatan lebih sehat 37% itu akan kelihatan lebih lembut dan sehat lagi. Jadi ini udah diuji coba di laboratorium untuk mendapatkan hasil yang akurat saat menggunakan si reduction filler ini. Nah, untuk perawatan intens di sana, kita ada namanya reduction filler shampoo. Ini biasanya untuk pengalian detail. Dan ada juga si reduction conditioner, ada yang ukuran 950 dan 1000 ml juga. Serta yang terakhir ada si reduction leave-in. Nah, untuk step by stepnya, saya ulangi. Step pertama itu gunakan dulu shampoo untuk membersihkan residu atau kotoran-kotoran di batang rambut. Setelah shampoo 2 kali, baru kita keringkan 100% atau 80-100%. Tapi saya rekomen biasanya 100%. Setelah keringkan 100%, baru kita masuk step 2. Nah, step 2 ini fungsinya seperti yang katakan untuk memperbaiki dan mengubah serat batang rambut. Aplikasiin di batang rambut itu biasanya kita aplikasiin dari ujung baru ke pangkal atau dari ujung ke akar. Boleh kena kulit kepala, tidak masalah. Oke. Aplikasiin itu setengah senti atau 1 senti partingan. Setelah diaplikasi, baru pendiaman minimal itu 15-20 menit menggunakan Remazol atau alat panas lainnya. Tapi bukan alat yang kuat ya, seperti ozon, tidak rekomendasi. Kalau saya kalau tidak ada ozon, bisa diambil biasa aja. Kalau tanpa ozon Remazol, mungkin pendiaman itu bisa sampai 20-30 menit. Tapi kalau menggunakan Remazol, kita diamkan 15-20 menit. Oke, setelah pendiaman selesai, kita langsung bilas, lalu gunakan si reduction fluid ini. Jadi bilas bersih dulu untuk menghilangkan si filler tadi, baru kita masuk si step ketiga. Nah, step ketiga ini reduction fluid ini untuk melembutkan serta membuat rambut itu menjadi halus dan berkilau. Jadi ini emang fungsinya lebih untuk treatment. Setelah si proses kulit ini selesai, pendiaman minimal 5 menit di wasbak, lalu bilas, baru step terakhir kita gunakan si leave-in ini. Ini untuk biasanya kita untuk step terakhir atau step styling. Jadi dia untuk mengkondisikan dan menyegarkan rambut dan membuat rambut juga lembut serta bersih. Untuk step by stepnya mungkin hampir sama kayak si smoothing system, tapi ini lebih untuk perawatan regeneratif yang membuat rambut itu lebih lembut serta menyehatkan seperti itu. Karena dengan kandungan yang diberikan sama reduction ini membuat rambut itu jauh lebih sehat. Sampai sini ada pertanyaan buat teman-teman? Kenapa? Jadi perawatan reduction ini memang lebih diperuntukkan untuk treatment. Dia lebih pure treatment. Dan kurang lebih untuk perawatan ini hanya dalam jangka waktu 1 sampai 1,5 jam saat mampu. Dan ini bisa dibarengin dengan color juga bisa. Dan tentunya si reduction ini lebih untuk rambut yang rusak parah. Saat rambut yang tidak rusak atau rambut yang sehat, dia tidak akan ada efek. Jadi efeknya itu nggak kelihatan seperti kayak pakai masker biasa aja. Tapi kalau rambut dia rusak, seperti kayak elastisitasnya berkurang atau udah kayak lembek, dia akan kelihatan.
karena dia mengisi protein atau kolagen di batang rambut sehingga rambut itu menjadi kayak seperti yang dikatakan full atau berisi.